Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Dunia pasti tahu nama Edmund Hillary, seorang Selandia Baru yang dikenal sebagai orang pertama yang berhasil menjejakkan kakinya di puncak Mount Everest, gunung tertinggi di muka bumi ini, yang ketinggiannya lebih dari 8.800 meter di atas permukaan laut. Tetapi kalau kita mau tahu cerita di balik suksesnya, terkenalnya Edmund Hillary ini, ada seorang Nepal yang bernama Norgay yang menjadi pemandu pendakian itu, dan dia selalu berjalan di depannya Edmund Hillary. Tetapi sebenarnya yang menjejakkan kaki pertama kali itu adalah Norgay. Tetapi beberapa langkah sebelum Norgay menjejakkan kakinya, dia mempersilahkan Edmund Hillary untuk mendahului dia, dan dialah yang menjadi orang pertama yang benar-benar menjejakkan kakinya di puncak Mount Everest. Norgay tahu bahwa dia sekedar pemandu. Norgay tahu bahwa Edmund Hillary-nya sang pendaki sejati, dan dia dengan legowo, dengan rendah hati mempersilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya di puncak Mount Everest. Saudaraku, itu adalah kisah yang menurut saya sangat inspiring. Dan dalam kehidupan beriman, ada seorang yang mencapai puncak pelayanannya, bahkan puncak imannya. Tetapi orang ini tidak boleh melupakan, sekalipun mungkin kita melupakan orang di balik kesuksesan Rasul satu ini. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 41 dan ayat 42. Saudara akan tahu siapa rasul hebat yang terkenal itu, dan siapa orang di balik layar yang menjadi jembatan keterkenalan rasul itu. Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Orang di balik layar dalam kesuksesan Petrus, yang meraih kesuksesan, kalau boleh saya pakai kata itu, keberhasilan pelayanannya sampai puncak, Petrus tidak boleh melupakan jasa Andreas, saudaranya, yang membawa Petrus ketemu Tuhan Yesus, dan akhirnya Petrus menjadi murid Kristus yang akhirnya habis-habisan menyerahkan segalanya buat Kristus. Tetapi sekali lagi, Petrus tidak boleh melupakan jasa Andreas. Sekalipun Andreas tidak terkenal, tidak seterkenal Petrus, tapi Andreaslah yang membawa Petrus datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara sekarang sukses meraih banyak hal dalam hidup saudara, ingatlah ada orang-orang yang dihadirkan Tuhan ada di balik kesuksesan saudara, di balik keberhasilan saudara. Baik saudara sebagai suami, ingatlah ada istri yang selalu mendoakan dan mendukung saudara. Sebagai seorang istri, ingatlah ada suami yang juga mungkin dan pasti mendukung saudara. Anak-anak, kalau sekarang kalian sedang berhasil di studimu, di pergaulanmu, di pekerjaanmu, di karirmu, ingatlah ada orang tua yang sudah habis-habisan begitu tulus mengasihi dan mendukung kalian. Jemaat yang terberkati dengan segala kesuksesan dan kelimpahan, ingatlah ada hamba Tuhanmu yang mendoakan engkau setiap saat. Siapapun kita, saat kita meraih kesuksesan dan keberhasilan gilang gemilang, pada titik itulah ingatlah ada orang-orang yang mendukung saudara. Dan jangan pernah lupakan orang-orang yang sudah mendukung saudara. Rela tidak terkenal demi saudara terkenal. Rela di belakang layar demi keberhasilan saudara. Selamat menjadi orang yang rendah hati dan mawas diri. Tuhan Yesus memberkati.